سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرد الله المشفع صاحب القدر المرافع فملأ نور النواحي برسول الله أما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون تراما قد من هول أفظع وينادون تراما
ما بدا نور وشعشع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وبه فانظر إلينا واعطنا بكل ما طمع وكفينا كل البلايا ودفع الآفات وارفع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا واسقنا يا رب غصنا يا الله بها ينهى طال يهمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فحمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا. لبيك يا من دلنا وحدانا. لبيك يا رسول الله. لبيك يا سيدنا محمد. لبيك يا حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. Amma ba'd. Majelis syura kita, Ayahanda Habibana Muhsin bin Idrus Al-Hamid yang saat ini sedang berada di Madinah Al-Munawwarah untuk menghubungkan kita dengan salam kita disampaikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada hari ini kelahirannya kita peringati. Hari ini adalah hari lahir beliau sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling mulia, manusia yang terus-menerus berjuang untuk kita sampai hari ini kita masih dapat hidayah Allah karena perjuangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, kalau masih ada yang mempertanyakan kenapa kita bergembira dengan hari lahirnya Sayyidina Muhammad?
Sebetulnya pertanyaan itu sangat tidak perlu, sangat tidak pantas. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala ketika lahirnya Nabiullah Yahya alaihi salam, kata Allah Subhanahu wa taala, salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Keselamatan, kesejahteraan, keberkahan kepada Nabiullah Yahya pada hari dia dilahirkan, pada hari dia diwafatkan, dan pada hari dia dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bilang bahwa hari lahirnya Nabi Yahya penuh keberkahan, siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala. Dari 7 lapis langit Allah menyampaikan keberkahan hari lahirnya Nabiullah Yahya. Kalau Nabiullah Yahya kelahirannya penuh berkah, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih berkah lagi kelahiran beliau. Jadi yang bilang kelahiran beliau penuh berkah adalah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, tadi saya menyampaikan tentang pujian Allah pada hari kelahiran Nabiullah Yahya alaihissalam. Bukan hanya itu. Pada saat Nabiullah Isa alaihissalam, Nabiullah Isa alaihissalam dilahirkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisannya Nabiullah Isa yang pada saat itu masih bayi. Sang bayi itu berkata, dan diabadikan di dalam Al-Quran surah Maryam, kata Nabiullah Isa, assalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Salam, keberkahan, keselamatan, kesejahteraan pada hari saya dilahirkan, kata Nabiullah Isa alaihissalam. Pada hari saya diwafatkan dan pada hari saya dibangkitkan kembali. Anak-anakku sekalian majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabiullah Isa alaihissalam menyatakan hari lahirnya penuh keberkahan, hari lahirnya penuh kesejahteraan, hari lahirnya penuh dengan keselamatan, apalagi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita pada hari ini berkumpul untuk membacakan sirah perjalanan beliau dalam rangka memuliakan beliau. Jadi sekali lagi anak-anakku sekalian, mari kita hadirkan niat kita. Jangan kita banyak bercanda di dalam majelis ini, karena majelis ini adalah majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir untuk mengagungkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai disebutkan di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, la tarfa'u aswatakum inda sautin nabi fawqa sautin nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu tinggikan suaramu ketika di majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rendahkan suaramu, jangan kamu menyombongkan diri, jangan kamu main-main, karena itu adalah majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir di sini memperingati beliau, mari kita muliakan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mukrimina bi ahabbi habib, lil qalbi tabib, dhil jahil wasi' ar-rahib, lil musalli alayhi yujib, wa kullu man ahabbahu lan yakhib, fatadharu athar mahabbatihi fi man ahab, وتتفاوت بينهم الرتب ونصلي ونسلم على سيدنا محمد أحب من يحب. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Maharaja langit dan bumi, yang melimpahkan kepada kita rahmat-rahmatnya yang agung, melimpahkan kepada kita rahmat-rahmatnya yang mulia, melimpahkan kepada kita nikmat Islam dan iman, telah melimpahkan juga kepada kita nikmat bisa menjadi umat sebaik-baiknya ciptaan Allah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan juga segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala
yang sudah menggerakkan, menanamkan niat baik di hati kita untuk berjalan menuju tempat yang baik. Setelah itu niat itu bergerak di hati hingga menggerakkan jasad kita ini, menggerakkan mata kita untuk memandang, menggerakkan kaki kita untuk berjalan, menggerakkan semua organ tubuh kita untuk datang ke tempat ini. Yang kita datang ke tempat ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk Allah menginginkan, Allah ingin mendapatkan kegembiraan, ingin mendapatkan karunia yang mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sesungguhnya kita perkumpulan ini, kita tidak lupakan bahwa kita berkumpul karena sekarang ini kita bergembira dengan kelahiran insan termulia, makhluk termulia dan teragung yang sudah Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, yang Allah karuniakan kepada kita, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, maka dari itu bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad ini, bentuk rindu kita kepada Nabi Muhammad ini yang tidak akan beliau lupakan, yang nanti dengan sebab cinta ini, dengan sebab gerakan niat baik di hati ini, kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat nanti. Sesungguhnya perkumpulan seperti inilah yang dengan perkumpulan seperti ini semua musibah diangkat oleh Allah. Dengan perkumpulan seperti ini semua bala bencana diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan perkumpulan bergembira dari rahmat Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, sesungguhnya dengan pemberian dari Allah, dengan rahmat dari Allah, sepatutnya kita bergembira. Sesungguhnya pemberian dari Allah, rahmat terbesar dari Allah adalah rahmatan lil alamin, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sesungguhnya seperti waktu ini terbitnya matahari Sayyidina Muhammad, pada waktu di hari ini terbitnya cahaya Nabi Muhammad, maka jika bukan saat-saat seperti ini kita memperdalam cinta kita kepada beliau, jika bukan saat-saat seperti ini kita mencintai beliau lebih, kita menunjukkan cinta kita kepada beliau, kapan lagi kita bisa menunjukkan cinta itu? Jika bukan waktu seperti ini kita memperbanyak salawat kepada beliau, kapan lagi kita bisa lakukan? Jika bukan waktu seperti ini kita bisa bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kapan lagi? Dari sekarang persiapkan hati kita untuk menerima siraman-siraman rohani, menerima siraman-siraman rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan kita dengarkan, yang akan kita rasakan sekarang ini. Maka hadirin hadirat, kita pasang telinga kita pasang hati kita, jadikan semua omongan yang akan kita dengar ini masuk ke hati, bukan omongan yang masuk dari telinga dan keluar, bukan omongan yang kita dengar dan sudah hilang begitu saja, tapi kita dengarkan, kita amalkan, kita jadi amalan kita sehari-hari. Maka dengan itu kita bisa dekat dengan Allah, maka dengan itu kita bisa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cukup segini yang saya bisa sampaikan, dan mohon maaf jika ada salah dalam kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di hadapan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Senang sekali saya Diki Sonjaya kembali menyapa Anda dalam majelis ilmu kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia, yang disiarkan langsung dari Silang Monas, Jakarta. Dan alhamdulillah pada pagi hari yang penuh barokah ini, Cahaya Hati Indonesia akan kehadiran beberapa guru besar. Di antaranya ada Habib Nabil Al-Musawa, ada Habib Jafar bin Bagir Al-Atos, ada Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsi, ada Habib Abdullah bin Muhammad Al-Baharun, ada Habib Muhammad bin Munzir, Habib Hasan bin Munzir, tentunya juga ada Habib Ali bin Abu Bakar bin Syekh, dan Habib Hasan bin Muhammad Al-Atos beserta guru-guru besar lainnya yang insya Allah akan berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin mengetahui informasi terbaru dari program Cahaya Hati Indonesia, silakan untuk follow akun sosial media kami di Twitter @cahaya_inews dan juga di Instagram @cahayahati_inews. Dan tadi kita sudah mendengarkan sambutan dari Ketua Dewan Syuro Majelis Rasulullah, yaitu Habib Nabil Al-Musawa. Juga tentunya ada tausiah dari Habib Muhammad
bin Munzir yang membahas pentingnya berada dalam perkumpulan yang bermanfaat. Juga masih akan mendengarkan tausiah dari guru kita lainnya, yaitu ada Habib Ali bin Abu Bakar bin Syekh dan diterjemahkan oleh Habib Jafar bin Bagir Al-Atos setelah jeda iklan berikut. Tetap di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa nusalli wa nusallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa alayna ma'ahum wa fihim birahmatihi innahu arhamur rahimin. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah alladhi jama'ana wa iyyakum fi hadzal majma' al-mubarak. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di perkumpulan yang penuh berkah ini. Wa ma jama'ana illa yanfa'ana insyaallah. Tidak mengumpulkan kita kecuali untuk memberikan manfaat yang besar untuk kita Wa idza insyaallah. nafa'ana al-haq rafa'ana nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yarfa'ana fid dunya wa fil akhirah. Nah, apabila Allah memberikan manfaat, Allah akan mengangkat derajat kita dan mudah-mudahan Allah angkat derajat kita di dunia dan akhirat. Wa man rafa'ahu Allah la yastati'u an yadha'ahu ahad. Dan orang yang diangkat oleh Allah derajatnya tidak akan mampu siapapun untuk menurunkannya. Wa hadha al-madhhar al-'azim alladhi assasahu habibuna Munzir rahimahullah nas'alullah an yughdiq ala qabrihi ar-rawha wal-rayhana wal-ridwana amin Allahumma amin. Dan madhar yang penuh barakah ini, yang besar ini, ditasis oleh guru kita Habib Munzir, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ke alam kubur beliau daripada rahmat yang besar, limpahan daripada keberkahan dari majlis ini sampai ke dalam alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Wa hadha min quwwati al-irtibat billahi subhanahu wa ta'ala. Dan itu sebab daripada ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. An yarbutana wa iyyakum bihi rabtan la yanhal. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyambungkan ikatan kita yang kuat dengan Rasulullah, ikatan yang tidak akan terputus. Birtibatina bihabibihi al-ajal Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikatan dengan manusia agung Nabi besar Muhammad sallallahu rabbi wasallamu وفي alaihi. هذا الشهر المبارك الذي في مثله ولد الحبيب صلى الله عليه وسلم اجتمعنا وإياكم فرحا به صلى الله عليه وسلم. Dan di bulan yang agung ini dilahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berkumpul untuk bergembira dengan hari lahirnya Rasulullah. والحمد لله على فرحنا هذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم. Segala puji bagi Allah yang benar-benar mengumpulkan kita untuk bergembira kepada kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهذا المظهر العظيم يفرح به الحبيب صلى الله عليه وسلم. Dan mazhar yang besar ini menggembirakan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لأن أعمال أمته تعرض عليه صلى الله عليه وسلم. Karena seluruh amalan kita disodorkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. كما جاء في تفسير قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. Bagaimana tafsir dari ayat Allah Subhanahu wa taala? Maka katakanlah ya Muhammad kepada mereka, beramallah dan Allah melihat amalan kalian. Rasulullah melihat amalan kalian, dan orang-orang yang beriman melihat amalan kalian. فعند تفسير هذه الآية أورد المفسرون الأحاديث الواردة في عرض الأعمال على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan dari ayat inilah turun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa amalan-amalan umatnya disodorkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين ويوم الخميس. Dan amalan-amalan umatnya disodorkan kepada Allah di hari Senin dan hari Kamis. وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات ممن تقدم يوم الجمعة. Dan Allah sodorkan kepada para nabi dan para orang-orang yang beriman dari kalangan orang-orang tua mereka di hari Jumat. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. Rasulullah mengatakan kehidupanku lebih baik untuk kalian dan matiku pun baik untuk kalian. تعرض علي أعمالكم. Disodorkan kepadaku amalan-amalan kalian. فإن وجدت خيرا حمدت الله. Kalau aku dapatkan yang baik, aku muji Allah. وإن وجدت غير ذلك استغفرت الله لكم. Kalau aku mendapatkan yang tidak baik, aku mintakan ampunan untuk Allah untuk kalian. فمن رحمته صلى الله عليه وسلم عندما يذنب أحدنا ذنبا
ويعرض على النبي محمد يستغفر لنا قبل أن نستغفر نحن لأنفسنا. Dan dari rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila umatnya melakukan dosa, disodorkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbuatannya tersebut, Rasulullah memintakan ampunan sebelum orang tersebut memintakan ampunannya kepada Allah. فمحبة النبي إيمان وبغضه كفر والعياذ بالله. Cinta kepada Nabi adalah keimanan, benci kepada Nabi adalah kekufuran, wal iyadzu billah. ومن أقوى أدلة المحبة متابعته صلى الله عليه وسلم. Dan tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mengikutinya. فلنتابعه في أقواله وأفعاله وجميع حركاته إلا ما اختص به. Dan kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala perkataan perbuatan kecuali yang dikhususkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. هو أسوتنا وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم. Dialah teladan dan idola kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. في كل أحياء في كل شأننا. Di segala urusan kita, من لباسنا وأكلنا وشربنا ونومنا إلى غير ذلك. pakaian kita, tidur kita, makanan kita, minum kita dan seluruh yang lainnya. فالتشبه به عبادة. Menyerupai dirinya adalah satu ibadah. لأنه أسوتنا وقدوتنا صلى الله Karena عليه dialah وسلم. teladan kita dan idola kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولنكثر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. Dan kita harus memperbanyak daripada selawat kepada Nabi sallallahu alaihi فإن wasallam. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. Karena orang yang paling dekat nanti di hari kiamat, orang yang paling banyak berselawat kepadaku, kata Rasulullah. فلنكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. Maka perbanyaklah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi فلو wasallam. قبلت منك صلاة واحدة وصلى الله عليك مرة واحدة لكفاك نجاة في الدنيا والآخرة. Kalau seandainya Allah terima satu selawat kita saja, maka kita beruntung selamat di dunia dan akhirat. فكيف وأن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. Karena setiap salawat kita dibalas oleh Allah 10 salawat. Kalau satu saja menyelamatkan kita, bagaimana dengan 10 ومن salawat? صلى علي عشرا صلى الله عليه 100. Dan orang yang berselawat kepada Rasulullah 10 kali, Allah berselawat kepada 100 ومن kali. صلى علي 100 مرة صلى الله عليه بها صلى الله عليه 1000. Dan orang yang berselawat kepadanya 100 kali, Allah berselawat kepadanya 1000 kali. ولذلك يرضى عنا ربنا سبحانه وتعالى. Dengan itulah Allah ridha kepada kita. والحمد لله على هذا المجمع المبارك. نسأل الله أن يرضى عنا رضا لا سخط بعده أبدا. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridai kita semuanya keridhaan yang tidak akan murka selama-lamanya. ونسأله أن يقبلنا وإياكم أجمعين. Dan mudah-mudahan Allah terima kita semuanya. وأن يغفر ذنوبنا. Allah ampuni dosa-dosa kita. وأن يبدل سيئاتنا Dan حسنات. Allah limpah ruahkan kebaikan-kebaikan kita melebihi dari وأن kesalahan-kesalahan يتحمل kita. عنا سائر التبعات. Dan Allah mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita dan tabiat-tabiat وأن kita. يسترنا بستره الجميل الذي لا ينكشف لا في الدنيا ولا في الآخرة. Dan Allah tutupi segala aurat-aurat dan aib-aib kita di dunia dan akhirat. وأن يغفر لأحبابنا وأصحابنا وآبائنا أجمعين. Dan Allah ampuni dosa-dosa orang-orang tua kita dan seluruh daripada saudara-saudara kita, orang-orang yang وأن beriman. يقضي حاجة كل محتاج من الحاضرين بالخصوص. Dan Allah memberikan semua hajat-hajat yang hadir pada khususnya. وأن يبدل حالنا وحالكم وحال الأمة إلى أحسن Dan حال. Allah perbaiki keadaan kita dan keadaan umat dalam keadaan yang lebih baik وأن lagi. يرزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال. Dan Allah berikan kita kekuatan untuk mengikuti Nabi dalam segala keadaan. وينور قلوبنا بنور القرآن. Dan Allah penuhi hati kita dengan cahaya Al-Quran. وينور بيوتنا بنور العلم والتقوى. Dan Allah penuhi rumah-rumah kita dengan cahaya ilmu dan ketakwaan. وأن يصلحنا وأولادنا أجمعين. Dan Allah perbaiki diri kita dan anak dan istri kita seluruhnya. ويصلح أهل بيوتنا أجمعين. Dan keluarga kita seluruhnya. وأن يزهدنا في الدنيا ويرغبنا في الآخرة. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menzuhurkan kita dengan dunia dan terus
mengangkat kita untuk keinginan kepada akhirat فإن Allah. الله لم يخلقنا للدنيا أبدا. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyanyiakan kita di dunia. كيف يخلقنا للدنيا والموت يطلبنا. Dan Allah Subhanahu wa taala bagaimana menyanyiakan kita di dunia kalau Allah Subhanahu wa taala tahu kita punya keinginan ke akhiratnya وما Allah. خلقنا إلا للجنة أو النار. نسأل الله أن يجعلنا وإياkum من أهل الجنة. Nah, Allah tidak menciptakan kita kecuali punya keinginan untuk masuk ke dalam surga, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga semuanya dan menyelamatkan kita dari siksa api وأن nerakanya. يدخلنا الجنة بغير حساب. Dan Allah masukkan kita ke dalam surga tanpa adanya مع perhitungan. سيدنا محمد سيد الأحباب. Dengan kekasih kita Nabi Muhammad, pimpinan kekasih-kekasih وأن Allah. يطيل أعمار الحاضرين أجمعين. Dan Allah panjangkan semua umur-umur yang hadir bersama kita. ويعطي كل فرد حاجته ومطلوبه في الدنيا والآخرة. Dan Allah kabulkan semua hajat yang hadir setiap individu mereka, dunia dan وأن akhiratnya. يرضى عنا رضا لا سخط بعده أبدا. Dan Allah ridai kita ridhaan yang tidak akan murka selama-lamanya. ويسعدنا في الدنيا ويوم غدا. Dan Allah bahagiakan kita di dunia dan hari akhirat nanti. ويرينا سنة الحبيب منتشرة في الأمة أجمعين. Dan Allah perlihatkan kita dakwahnya Nabi, umatnya Nabi bertebar di seluruh alam semesta. ويسعدنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله. Dan Allah bahagiakan kita di dunia dan akhirat insyaallah. قبلنا الله وإياكم، رجعنا الله وإياكم، أعطانا الله مطالبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا آمين. وسهل مطلوبنا آمين. واقض حوائجنا وتب آمين. علينا توبة نصوحا. آمين. زكنا بها جسما وقلبا وروحا. آمين. واغفر لنا ذنوبنا يا غفار. آمين. واعطنا مطالبنا يا مكرم الكرماء. آمين. تولنا فيمن توليت. آمين. واهدنا فيمن هديت. آمين. واعطنا مطالبنا الدنيوية والأخروية. آمين. واربطنا بسيدنا محمد خير البرية. آمين. في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا. آمين يا الله. وارض عنا والدينا ومشايخنا آمين. أجمعين. وارض عنا آمين. نبيك يا أكرم الأكرمين. آمين. وارض عنا رضاك الأكبر. آمين. يا كريم يا بر. آمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Nah, itulah tadi pemaparan dari Habib Ali bin Abu Bakar bin Syekh. Beliau menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan bagi kita semua. Bahkan segala sesuatu yang beliau lakukan mampu menjadi amalan untuk kita jika kita menjadi umat yang senantiasa mencintainya dengan tulus. Dan pemirsa, setelah ini kita akan kembali mendengarkan tausiah dari guru kita selanjutnya, yaitu Habib Abdullah bin Muhammad Al-Baharun yang akan diterjemahkan oleh Habib Muhammad Al-Kaf. Namun setelah jeda iklan berikut ini, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berusaha menerjemahkan daripada kalimat-kalimat mutiara yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Al-Habib Abdullah Baharun, yang mana beliau membuka setelah alhamdulillah dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengucapkan tarhib dan selamat bagi para yang hadir di tempat yang mulia ini, di acara yang mulia ini, bil khusus para ulama-ulama kita, yang mana di sini banyak ulama-ulama, di antaranya Al Habib Ali bin Syekh Abu Bakar dan para ulama yang lainnya, juga para aparat pemerintahan yang tadi telah hadir, yaitu Bapak Gubernur kita, Gubernur Anies Baswedan, yang mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para duta kita, duta dari Mesir, duta dari Yaman, yang beliau-beliau hadir di majelis ini, dan antum semuanya yang hadir, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو متلقي رحمة الله عز وجل، ومنه تبث هذه الرحمة إلى العالم كله، والعالمين هم ما سوى الله سبحانه وتعالى، فكل المخلوقات من إنس وجن وملائكة وشجر وحجر وجماد وحيوان وكل شيء موجود فهو
معرض أو متعرض وطالب لرحمة الله التي جعلها في قلب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. Beliau memulai khutbahnya dengan membawa ayat Al-Quran yang mana ini adalah satu ayat yang sangat luar biasa bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah berfirman dalam kitab suci menjelaskan dengan jelas bahwa ya Habibi ya Muhammad, saya tidak utus Anda kecuali membawa rahmat kepada alam semesta. Beliau menjelaskan siapa itu yang mutalaki, yang menerima rahmat ini, tidak lain dan tidak bukan kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus untuk semua makhluk, termasuk malaikat, termasuk batu-batuan, termasuk alam, semuanya ini adalah yaitu yang dibawa, yang diberi rahmat oleh baginda Nabi Muhammad. Bukan hanya sekedar umat Islam, bukan hanya sekedar manusia, tetapi al-alamin, semua alam, termasuk makhluk-makhluk yang gaib, itu semuanya berkat dan dibawa rahmatnya oleh baginda Nabi Muhammad. أسعد الناس ومن تلقى رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبثها في العالم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya manusia, semulia-mulianya manusia, dan Rasulullah tidak lain dan tidak bukan hanya membawa kasih sayang, rahmat untuk semua alam semesta. انظر لنفسك أيها المسلم وأيتها المسلمة، أي أرض أنت؟ هل أنت مثل هذه الأرض الطيبة التي تمسك الماء وتنبت النبات الطيب، أم أنك مثل الحجر قلب قاس يتنزل عليه المطر فلا ينتفع به ولا ينفع به أحدا. Ayuhal muslim, wahai muslimin dan muslimat rahimakumullah yang hadir di tempat yang mulia ini. Beliau Profesor Dr. Al-Habib Abdullah Baharun menjelaskan, kalian tinggal tempatkan kalian sekarang di mana? Apakah kalian seperti tanah yang bisa menerima air hujan dengan baik, yang bisa menyimpan air dan bisa bermanfaat, atau kalian akan menjadi seperti batu yang tidak bisa tidak menerima air, bahkan tidak bisa menyimpan air? Tergantung kepada kalian semuanya. جاء النبي صلى الله عليه وسلم برحمة الله سبحانه وتعالى وعرضها على العالم، قال أنا رسول الله إليكم أحمل رحمة الله، أحمل لكم الطريق إلى الجنة. قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والمقصود بالأمة هنا أمة الدعوة، يعني كل البشرية منذ بعثته صلى الله عليه وآله وسلم إلى قيام الساعة، من قبل أنه رسول الله وأنه جاء بالهداية والرحمة من عند الله وآمن به دخل الجنة، ومن أبى أن يؤمن به وأن يقبل رحمته فلا يلومن إلا نفسه. Baginda Nabi Muhammad, ketahuilah wahai saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya ini datang membawa rahmah, membawa kabar gembira, mengajak antum semuanya untuk masuk surganya Allah Jalla Jalaluh. Inilah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjelaskan, adalah kata Rasulullah dalam sebuah sabdanya yang jelas tadi beliau bawa, kalian semuanya akan masuk surga. Kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian semuanya akan masuk surga kata Rasulullah, kecuali yang tidak mau masuk surga. Siapa orang-orang yang tidak mau masuk surga? Orang yang masuk surga yaitu adalah orang yang mau menerima dakwahnya Rasulullah. Karena yang dimaksudkan oleh Rasulullah ummah dakwah, ummah yang diajak bukan hanya sekedar umat Islam dan yang non muslim. Namanya umat dakwah, ummah yang dibawa, yang diajak oleh Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan, barang siapa yang mau dengan ajakanku, maka aku jamin masuk surga. Barang siapa yang tidak mau, maka dialah yang salah karena dia tidak mau masuk surga.
لكن ابتلينا في هذا الزمان بقوم يقدمون رحمة الله للعالمين التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الإسلام، يقدمونه تقديما سطحيا ويقدمونه تقديما مشوها، فيزعمون أن رحمة الله سبحانه وتعالى المنزلة على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم تعني أن من كذب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كمن صدقه، وأن من كفر به كمن آمن، وهذا كذب وتزييف للحقائق. Subhanallah, beliau menjelaskan, hati-hati kalian dalam memahami kalimat rahmatan lil alamin. Betul, Rasulullah SAW membawa rahmah, tapi ada sebagian yang memahami ayat ini adalah dari segi zahirnya saja. Dari segi zahirnya saja. Jadi mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu adalah rahmah bagi semuanya. Tidak, dengarkan, ada orang yang kadang-kadang membohongkan baginda Nabi Muhammad. Ada kadang-kadang orang yang kurang menghormati Nabi Muhammad. Ada orang yang tidak menerima ajakan Nabi Muhammad. Itu tidak masuk di dalam rahmatnya Rasulullah SAW. بقي أن نعرج إلى نقطة مهمة لتجلية هذا المفهوم، مفهوم رحمة للعالمين، وهي العلاقة بين المسلمين وبين غيرهم من أتباع الديانات الأخرى. ونقول أن حقيقة التسامح لم تأتي منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نبيا أبرز وأوضح وأجلى وأثبت من وجودها في دين الإسلام. قال تعالى: لا إكراه في الدين. احترم الإسلام والمسلمون منذ الفتح الإسلامي الأول حال الديانات الأخرى، وحقها في التعبد، وحقها في حفظ عقائدها رغم أنها مناقضة لعقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعاشت أقليات كثيرة في مصر وفي الشام وفي العراق وفي اليمن وفي كل البلدان وفي المغرب وفي كل البلدان التي فتحها المسلمون منذ عهد الخلفاء الراشدين. عاش النصارى والمجوس واليهود كلهم والوثنيون كلهم عاشوا تحت ظل الدولة الإسلامية والنظام الإسلامي، بل عندما كان يحصل لهم ظلم من الدولة كان العلماء هم الذين يدافعون عنهم. Jangan lupa di sejarah beliau menceritakan tentang rahmat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membawa agama ini bukan berarti musuhnya orang yang non muslim. Ingat bahwa Rasulullah dalam Al-Qur'an dikatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Rasulullah tidak pernah memaksa. Siapa yang mau agamanya, keyakinannya terserah. Tetapi Rasulullah hanya mengajak dengan akhlak yang mulia. Apakah tidak mendengar dan melihat sejarah Islam zaman Rasulullah, setelah Islam Rasulullah, kemudian zaman khulafa, zamannya para pemimpin-pemimpin Islam yang dahulu, semuanya hidup. Walaupun ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, mereka hidup di bawah naungan yaitu negara Islam. Mereka aman, mereka nyaman. Bahkan sebagian ulama yang membela mereka. نعود مرة أخرى إلى تنزل الرحمة على قلب رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قلوبنا. أيها المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، افتح قلبك لتتلقى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولتكون حاملا لها ومعبرا عنها وموصلا إياها إلى كل من حولك. Jadi kita harus buka dada kita, terima apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Anda sudah yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabinya? Ketahuilah semua yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah yang benar. إذا أنت ولد فكن رحيما بوالديك، إذا أنت زوج فكن رحيما بامرأتك وأولادك، إذا أنت زوجة فكوني رحيمة بزوجك وأولادك. يكن عندنا الفرد الرحيم،
ومن الفرد الرحيم تأتي الأسرة الرحيمة. Subhanallah, beliau menyambung lagi apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad, Nabi Anda. Mengatakan jadilah Anda orang-orang yang rahim, yang penyayang. Kalau Anda sebagai anak, dengarkan anak, maka sayangilah ibu dan ayah Anda. Kalau Anda sebagai suami, sayangilah istri Anda. Kalau Anda sebagai istri, sayangilah suami Anda. الرحمة ليست كلاما يقال ولكنه شعور غالب في القلب يظهر على الجوارح، يظهر في التصرفات. إذا كنت غاضبا سيظهر عليك الغضب، إذا كنت حزينا سيظهر عليك الحزن، إذا كنت فرحانا سيظهر عليك الفرح، إذا كنت رحيما فستظهر عليك الرحمة في تصرفاتك وفي علاقاتك. Subhanallah, beliau menyambung lagi, rahmah ini dermawan bukan dengan ucapan saja, tetapi dengan perbuatan. Contohnya kalau Anda marah, Anda kelihatan wajah Anda sedang marah. Kalau Anda sedang senang, wajah Anda kelihatan. Orang lain bisa melihat bekas sayangnya Anda kepada orang lain. Begitu juga kalau Anda rahiman, kalau Anda sebagai dermawan, Anda ini jangan cuma ngomong, tunjukkan. Orang lain bisa merasa kedermawanan Anda. إذا أردت أن يفرح منك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاجعل أهل بيتك يفرحون، اجعل جيرانك يفرحون، اظهر رحمته، لأن هذه الرحمة التي عندك في قلبك هي رحمته صلى الله عليه وسلم، وأنت توصلها. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، يعني يريد رحمته أن تصل إلى كل أحد، لكنها تصل بالواسطة. كن واسطة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين أمته. Subhanallah, beliau mengingatkan lagi kembali kepada kita, jadilah Anda sebagai penyambung lidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai berbuat perbuatan yang menjadikan keluarga Anda tidak sayang kepada Anda. Tunjukkan kasih sayang kepada keluarga Anda, kepada tetangga Anda, kepada siapapun. Karena barang siapa yang mencintai Rasulullah dan ingin dicintai oleh Rasulullah, berbuatlah apa yang dibawa oleh Rasulullah. Jadikanlah Anda sebagai wasitah, sebagai penengah atau penyambung lidahnya baginda Nabi Muhammad. Karena segala sesuatu itu ada sebab. Jadikanlah Anda sebab sayangnya Rasulullah kepada Anda. Tunjukkan kebaikan Anda kepada semuanya, kepada alam, kepada tetangga, kepada orang yang lemah, kepada keluarga dan kepada siapapun juga. Ini adalah menyenangkan baginda Nabi Muhammad. قل لابنتك أنها جميلة، قل لولدك أنه ذكي، اعطهم التشجيع، اجعلهم يفرحون. هكذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم لك، وهكذا يريد لهم. Subhanallah, tambah lagi punya anak, anaknya puji, kamu itu cerdas, jangan dihina anaknya, biar senang mereka, semangat. Ini adalah ajaran Rasulullah SAW. Istri dipuji, begitu juga suami dipuji oleh istrinya, begitu dan seterusnya. Pujian-pujian ini adalah membawa yafrahun, menyenangkan mereka. Inilah datangnya Rasulullah SAW untuk menyenangkan umatnya Nabi Muhammad SAW. نريد مجتمعا هذا هو الشخص الرحيم، فرد الرحيم، والأسرة الرحيمة، والمجتمع الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. اعلم أن كل ضعيف وكل فقير وكل يتيم هو مسؤولية النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. كم باقي؟ أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فلورثته، ومن ترك ضياعا فإلي وعلي. ضياع معنى جمع ضائع كاليتيم والأرملة، هؤلاء كلهم مسؤولية النبي صلى الله عليه وسلم، ومسؤولية النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كل الضعف. لأجل ذلك قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، يعني قريب مني جدا، لأنك تقوم برحمة اليتيم ورحمة الأرملة ورحمة المسلمين بالنيابة عنه صلى الله عليه وسلم.
Subhanallah, pesan dari beliau apa yang dipesankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Anda pesan, jadilah Anda sebagai orang penyayang. Lihat orang yang miskin, bantu mereka. Lihat orang yang lemah, bantu mereka. Lihat anak yatim, bantu mereka. Ini adalah menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang punya utang, barang siapa yang lemah, barang siapa yang yatim, maka aku yang akan menjaminnya, aku yang menjaganya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya bersama orang yang suka menjaga, mengkafili atau menjaga dan mendidik anak-anak yatim kahatain, seperti dua jari ini, dekat luar biasa dengan Rasulullah. Qul rahiman yarhamukallah. الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pesan terakhir daripada beliau, jadilah Anda sebagai penyayang. Kalau Anda jadi penyayang umatnya Nabi Muhammad, niscaya yang akan balas kepada Anda kasih sayang itu adalah Rahman. Allah akan sayang kepada kalian. Pesan terakhir dari beliau, sayangilah semua makhluk, sayangilah, kita sama-sama saling sayang menyayang, niscaya Allah akan turunkan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Dan inilah yang bisa saya terjemahkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan ini adalah pemaparan dari Habib Abdullah bin Muhammad Al-Baharun. Beliau menjelaskan bahwasanya sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa kehadiran beliau merupakan kabar gembira bagi umatnya yang akan menolong umatnya di akhir zaman nanti. Dan tentunya pemirsa, selain acara yang diselenggarakan di Silang Monas ini, ada juga kegiatan yang telah berlangsung di negara lain. Seperti apa kegiatannya? Kita akan simak di segmen selanjutnya, tetap di Cahaya Hati Indonesia iNews. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la haula wa la quwata illa billah hil aliyil azim. Seperti apa yang kita mengetahui, almarhum al-arif billah Al-Habib Munzir bin Fuad bin Abdul Rahman Al-Musawa bukan hanya dia berdakwah di negara asalnya iaitu negara Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Salah satu daripada negeri-negerinya adalah di negara kita di Singapura ini, dan almarhum Habib Munzir sangat-sangat mempunyai kesan ataupun sangat-sangat mempunyai rasa mahabbah, impact kepada sesiapa saja yang menghadiri majlis-majlis, atau lebih tepat lagi sesiapa saja yang mencintai Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, salah satu daripada tauladan-tauladan, contoh-contoh ajaran-ajaran almarhum Al-Habib Munzir bin Fuad bin Abdul Rahman Al-Musawa adalah mahabbah para jemaah sekalian. Mahabbah bagaimana? Cinta kepada siapa? Tidak lain dan tidak bukan adalah cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu besar sekali cintanya Al-Habib Munzir kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah majlis Rasulullah bukan hanya ada di Indonesia tetapi ada di luar Indonesia, di Singapura, di Malaysia, di Hong Kong, di Australia. Subhanallah. Ya, ini semua adalah berkah daripada apa? Berkah daripada guru besar beliau, iaitu dan guru besar kita juga Al-Hafidh Al-Muslim Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh radhiyallahu anhu warḍa'an. Banyak sekali kenangan saya bersama almarhum Habib Munzir bin Fuad bin Abdul Rahman Al-Musawa. Sampai sekarang para jemaah sekalian, salah satu daripada pakaian Habib Munzir ada di rumah saya. Tak dapat nak saya tengok. Kalau saya tengok saya akan nangis mengingatkan kenangan beliau. Salah satu pesan beliau kepada saya adalah apa? Kibarkan terus panji-panji majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguhlah dengan majlis, dengan perjalanan para aslafun salih, para alim ulama, para habaib kita yang terdahulu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, merahmati kedua orang tua kita, merahmati semua guru-guru kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan keamanan ke atas semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah.
Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, tidak ada nikmat yang kita rasakan melainkan semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana nikmat yang paling agung yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, Allah Ta'ala mewujudkan kita ke alam dunia ini, Allah Ta'ala berikan kepada kita nikmat Islam. Dan Allah Ta'ala berikan kita nikmat yang teramat agung adalah menjadikan kita bagian dari umat yang paling mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga dengan berkat beliau kita menjadi sebaik-baiknya umat. Dan di antara umat ini yang paling mulia adalah yang paling erat hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mereka para sahabat Rasulullah, para keluarga Rasulullah, para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal khulafa'u ba'dahu wal itrah bihim ma'al Qur'an mustamirrah millatuhu mahfuzatun min fatrah 'alal huda da'ban bilan fisali. Sesungguhnya mereka para khulafa rasyidin, para sahabat Rasulullah, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berjalan seiring dengan Al-Qur'an. Ulaika qaumun qad hadallahu faqtadi bihim wastaqim walzam wa la tatalaffati wa la ta'du anhum innahum matla'ul huda wa hum ballaghu ilmal kitabi wa sunnati fama ba'da hadiyil mustafa wa sahabihi hadiyun laysa ba'dal haqqi illa ad-dalalati fadul qadhi fihim hadim wa asla dinihi wa mubtahimun fi luji zayghin wa bid'ati. Mereka para sahabat, para keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah para kaum yang telah mendapatkan hidayat dari Allah Subhanahu wa taala dan ikuti hidayat mereka. Allah Taala berfirman, "Fabihudahum muqtadi." Fabihudahum iqtadi. Subhanallah, Allah dengan mulatafatnya, dengan kelembutannya cinta kepada mereka, hidayat milik Allah. Tetapi ketika Allah Ta'ala memberikan hidayat kepada orang-orang mulia yang dikasihi, yang dicintai oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pinjamkan, dinisbatkan hidayat kepada mereka. Fabihudahum iqtadi. Ikuti hidayatnya mereka, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu hidayat milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah Ta'ala katakan fabihudahum iqtadi. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan di dalam Al-Qur'an, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Padahal itu siratullah, jalannya Allah Subhanahu wa taala, siratullah milik Allah taala. Tapi Allah taala pinjamkan kepada mereka, nisbatkan kepada orang-orang yang dikasihi oleh Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mereka adalah para kaum yang disifatkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ya lahum qaum yarda rabbuna min ridahum. Betapa agungnya mereka para kaum, Tuhan kita Allah menjadi ridha dengan ridhanya mereka. Subhanallah. Ada Allah Ta'ala ciptakan makhluk-makhluk di antara manusia ini, apabila mereka ridha, Allah ridha. Apabila mereka murka, Allah Ta'ala murka. Contoh yang jelas di antaranya adalah ibu bapak kita, ridallah fi ridal walidain wa sakhatuhu fi sakhatihima. Kemudian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau ketika Dzulbijadain Abu Yahya meninggal dunia, dimakamkan oleh Rasulullah, Rasul turun ke dalam kuburannya dan berdoa di atas jenazahnya, Allahumma ridha anhu fa inni amsaitu anhu radin. Ya Allah, ridhoilah dia sebab aku ridho kepadanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Fatimah bid'atun minni yabduni ma yabduha yubsutuni ma yubsutuha. Sesungguhnya Fatimah darah dagingku, yang menggembirakan dia menggembirakan aku, yang menyusahkan dia menyusahkan aku, menyakiti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada para kaum, para awliya wa salihin yang mana apabila mereka ridha, Allah Ta'ala ridha kepada mereka. Apabila mereka murka, Allah Ta'ala pun juga turut menjadi murka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita yang berjalan menempuh di jalan mereka, mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya hanahum bihubbil Mustafa, ya hanahum. Beruntung mereka dengan kecintaan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mereka cinta kepada Nabi Muhammad.
hal yang istimewa. Tetapi yang jauh lebih istimewa, Nabi Muhammad cinta kepada mereka, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apabila Allah taala turunkan anugerah kepada aulia was salihin, begitu, dan ketika kamu ada di dalam hati mereka, kamu pun turut mendapatkan anugerah tersebut. Umat Nabi Muhammad, semuanya umat Nabi Muhammad punya tempat di hatinya Nabi Muhammad. Nabi sudah merindukan kita sebelum kita lahir ke alam dunia ini. Wa syauqah law ra'aita ikhwanana. Alangkah rindunya kami seandainya aku melihat saudaraku. Kami saudaramu ya Rasulullah, kata sahabat. Antum ashabi, kalian sahabatku. Ikhwanikum yatun min ba'di amanu bi wa lam yarawni. Saudaraku adalah mereka para kaum beriman kepadaku sedang mereka belum pernah melihatku. Kita telah dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita punya tempat yang luas di hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengemban dakwahnya Nabi Muhammad, mencerminkan akhlaknya Nabi, sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasih sayangnya Nabi Muhammad seperti apa yang dilakukan oleh akhina Sayyid Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa. Beruntung beliau, yang membuat beliau beruntung, beliau cinta kepada gurunya luar biasa, tapi gurunya cinta kepada beliau, itu sangat luar biasa. Masya Allah, itu yang kita idam-idamkan. Mudah-mudahan limithli hadza falyamalil amilun. Kalau ada orang mau berbuat, buatlah macam ini, meraih kecintaan dari aulia was salihin. Ittakhidhu indal fuqara ayadi fa inna lahum syan yaumil qiyamah. Ambil, letak, tempatkan jasa, buat jasa kepada para aulia al-fuqara ahli istighfar ilallah. Buat jasa kepada mereka para aulia ahli istighfar ilallah, buat jasa kepada mereka. Jalin hubungan dengan mereka. Jadilah engkau hingga engkau dicintai oleh mereka, sebab mereka di hari kiamat punya satu pengaruh yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengutamakan Allah, Allah akan utamakan dia. Memprioritaskan Allah, Allah akan prioritaskan dia. Dan Allah taala khususkan mereka dengan kewaliannya. Dan Allah taala berikan kedamaian di dalam hatinya, diberikan unus, damai, tentram. Dengan apa? Bukan dengan berkumpul dengan manusia atau happy, bahagia karena dunia yang datang, karena manusia yang hormat kepada dia. Lah, happy-nya mereka bukan dengan itu. Tapi anasuhum bil qurb minhu wa bir ridha habahum. Unsuhum, kelezatan mereka dengan Allah. Ketika dekat dengan Allah, dalam munajat, dalam zikir, dalam salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu beliau mengungkapkan di dalam kelezatan, kenikmatan yang beliau rasakan, lisani bihamdillah qad alana syukra ala ni'amin la astati'ulha hasra fama sa'atun marat alayya wa lahdatun min alwaqti illa jaddadat 'indi al-bushra. Lidahku senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji atas nikmat-nikmat yang tidak dapat aku hitung. Tidaklah aku melalui satu saat, satu menit pun, melainkan selalu ada kenikmatan yang Allah Ta'ala tambahkan kepadaku daripada anugerah batin dan kedamaian, ketentraman hati tersebut. Apa ketentraman beliau? Bagaimana beliau tidak tentram? Itu dikatakan idza kanatiz zuwar garrat uyunuhum bi zawratil mustafa fahuwa dha indi, katanya hadis. Apabila para peziarah, kegembiraan mereka adalah dengan berziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka senang begitu berziarah ke makamnya Rasul, maka sesungguhnya Rasulullah tidak jauh dari saya, ada di sekitarku, kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya Rabbana min ridahum ya hanahum bihubbil Mustafa, ya hanahum, beruntung mereka sebagai orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan dahulu, itu di kota Jarim Hadramaut, itu ada satu salihin bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata kepada mereka dalam mimpi orang soleh tersebut, dia bilang, ya ahla hadzal wadi inna lana 'indukum wadi'ah man ardaha ardana wa man askhataha askhatana. Wahai orang-orang yang menghuni negeri ini, saya meletakkan sebuah amanat, saya titipkan sesuatu di negeri kalian. Apa keturunanku, kata Rasulullah?
Yang membuat mereka rida berarti membuat aku rida. Membuat mereka murka berarti membuat aku murka. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi orang tersebut. Orang kalau mimpi dia bebas untuk mimpi apa saja. Tak ada yang bisa mengatur. Kita tak boleh mengatur mimpinya orang. Dia punya mimpi ya sudah. Begitu kamu punya mimpi kita tak campur. Ini mimpinya awliya wassalihin kita pun juga kita terima. Wasallim li ahlillahi fi kulli mushkilin ladayka ladayhim wa adhhum bil adillati. Alhasil dekatlah kepada orang soleh. Imam Syafi'i bilang uhibbus salihin wa lastu minhum. Saya cinta kepada salihin walaupun saya bukan orang soleh. Walaupun saya bukan orang soleh. Dan setiap para awliya wassalihin menganggap dirinya bukan orang soleh. Kesolehan buat orang lain. Begitu, tetapi kebalikannya orang-orang yang jahat menganggap dirinya paling soleh. Semua orang jahat kecuali dirinya orang yang paling soleh. Begitu. Imam Syafi'i bilang saya bukan orang soleh, tapi saya cinta kepada orang soleh. Barangkali saya masuk mendapatkan syafaat mereka. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberuntungan kita hari ini, malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di tempat ini memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haul akhina Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa bersama para ikhwah yang hadir di tengah-tengah kita, Sayyid Al-Hayy Abdurrahman Basur, Sayyid Nabil, Sayyid Alawi, Ustaz Hasan Saiful Rijal dan juga beberapa kawan-kawan kita yang hadir di tengah-tengah kita. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan di dalam perkumpulan kita ini. Allah Ta'ala jadikan kita dekat kepada salihin, dekat kepada awliya, cinta kepada mereka dan dicintai oleh mereka. Habib Ali bilang, man dakhal fi himahum la yakhaf. Yang masuk ke dalam lingkaran mereka, masuk di dalam benteng mereka, enggak perlu takut apa-apa lagi. Wa man ta'allaq bihim adrak jami'at tuhaf. Barang siapa yang menjalin hubungan kuat dengan awliya wa salihin, dia akan mencapai segala harapan dia. Semua kebaikan dia raih. Man ta'ala bihim adrak jami'an tuhaf. Mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asa ma'ahum wa la nakhluf kama man khalaf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita di barisan mereka dan tidak menyimpang dari ajaran mereka, tidak menyimpang dari petunjuk mereka. Jangan kita bergeser dari apa yang digariskan oleh mereka, orang-orang yang mulia tersebut, orang-orang yang menempuh jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shay'an wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذا امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر لنا الذنوب ويغفر ذنبا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس رايا رجوانا المصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah ada di penghujung acara dan tentunya izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang sudah hadir, kepada Habib Jafar bin Bagir Al-Atos, kepada Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsi, kepada Habib Abdullah bin Muhammad Al-Baharun, kepada Habib Muhammad bin Munzir, kepada Habib Hasan bin Munzir, dan tentunya kepada Habib Nabil Al-Musawa, kepada Habib Ali bin Abu Bakar bin Syekh, Habib Hasan bin Muhammad Al-Atos, dan guru-guru besar lainnya yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum undur diri, saya ingatkan kembali untuk mengikuti akun sosial media kami di Twitter @chi_inews, juga di Instagram @cahayahati_inews. Begitu, saya Diki Sanjaya mewakili seluruh kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan pamit mundur dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arhamar Rahimin, Ya